Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang bezel CD ya, yang saya sudah gunakan kurang lebihnya itu 1 tahun ya, semenjak mini PC T9 Plus yang saya install Proxmox ini berjalan ya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, Bang, katanya di rumahnya sering padam, Bang, apakah rencana untuk solar panelnya itu akan dipasang? Yap, benar teman-teman. Jadi ini mumpung masih hidup ya, sekarang masih ngecas Zamdon saya itu di tanggal 26 pas hari Jumat. Kebetulan ini hidup baru beberapa menit yang lalu, kurang lebih setengah jaman ya hidup. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya Proxmox saya itu uptime kurang lebih di 41 harian ya. Kenapa Bang kok uptime Proxmoxnya itu sampai 40 hari, katanya sering padam. Nah, jadi gini teman-teman, di topologi kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di server saya itu ada 2 layer untuk UPS-nya ya. Yang pertama yaitu dari Zamdon ini dengan baterai Livipo 4 24 volt. Sedangkan di dalamnya ini ada UPS DC Mas Riva ya, di sini yang kotak yang ini itu UPS DC, UPS DC Mars Riva ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang uptime itu yaitu mini PC saya server Dell Wise N03D, kemudian juga mini PC T9 Plus ini ya. Kenapa begitu? Dan juga mikrotik, terutama karena memang jaringan di rumah saya itu biar tidak down ya. Jadi jika UPS DC-nya atau Mars Riva-nya ini tidak kuat ke keesokan harinya, maka yang akan membackup itu adalah UPS DC dari Mars Riva ini, kurang lebihnya itu sekitar ya bisa 5 sampai 6 jaman ya, karena total dari beban yang 3 ini yaitu kisaran di 10 sampai 15 watt saja ya. Nah, UPS DC Mars Riva teman-teman bisa teman-teman beli di link di bawah ini, karena memang teman-teman mungkin butuh ya, karena memang penting kalau menurut saya. Jadi selama setahun saya pakai UPS DC Mars Riva ini tidak ada kendala sama sekali ya, sampai saya upgrade server yang ada di rumah teman-teman. Nah Bang, apakah benar padam di rumahnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk Proxmox ya, di bezels ini saya sudah rilis video ini cukup lama teman-teman untuk monitoring server. Ini sangat berguna untuk saya karena memang inilah yang bisa jadi saya inilah yang bisa saya jadikan patokan ke depannya untuk monitoring di server saya ya, seperti itu. Contoh di sini teman-teman ada Proxmox. Nah, Proxmox ini jika teman-teman lihat di 30 hari ini uptime-nya full ya, tidak ada down atau tidak ada mati ya, seperti itu, karena memang UPS-nya saya itu backupnya 2 layer ya, seperti itu. Kemudian jika teman-teman lihat bahwasanya di sini ada mini PC atau PC UPX ID Home, ini PC yang saya gunakan untuk record. Teman-teman bisa lihat di sini aja uptime-nya itu baru 2 jam yang lalu, karena memang pas UPS Zamdon atau hybrid inverter Zamdon saya itu baterainya di 30-an%. Itu saya hidupkan. Nah, ternyata pas hidup jadi aman. Sekarang masih hidup, entah sampai jam berapa nanti. Mungkin jika publishnya ini video agak siang, sekarang jam 8, mungkin jika jam 10 atau jam 11-an publish mungkin sudah padam lagi ya, seperti itu. Tapi yang penting Zamdon saya bisa ke charge ya untuk digunakan ke depannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk di 12 jam saja ini di malam padam ya, dari kemarin dari tadi malam sih jam 20.30 sampai tadi jam 5.40 ya, ini padam karena memang tidak ada listrik, jadi saya matikan teman-teman. Kemudian juga di sini jika teman-teman lihat bahwasanya sama jamnya karena ini di disk IO-nya ya, seperti itu. Kemudian jika saya cek di 24 jam bisa teman-teman lihat untuk charge-nya ini kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati ya, karena memang saya ngidupkan cuma sebentar-sebentar teman-teman, karena memang kerjaan, kemudian untuk monitoring ya. Dan juga kemarin itu saya sedikit untuk update dan juga install Proxmox di server atau mini PC M700. Untuk pembeliannya link di bawah ya, teman-teman bisa cek di keranjang bawah. Kemudian juga teman-teman bisa lihat kita dalam waktu kurun 1 minggu. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat, bukannya saya tidak mau on ya teman-teman, jadi teman-teman lihat saja di chartnya ini sampai beberapa hari itu tidak on karena memang padam ya, seperti itu. Akibatnya ya seperti ini teman-teman, bukannya saya tidak mau on, bisa saya gunakan Zamdonnya ini, tapi dengan catatan baterainya itu biasanya sampai kritis ya di 25%. Saya eman-eman, kemudian juga saya hemat-hemat untuk digunakan keesokan harinya ya, karena kedepannya saya akan upgrade tambah untuk solar panel, biar untuk uptime dari mini PC saya ini yang saya gunakan untuk nge-record dan juga konten di channel ini itu bisa lebih banyak ya, seperti itu.
Kemudian juga teman-teman, jika kita masuk di dalam kurung waktu 30 hari, teman-teman bisa lihat bahwasanya hanya ada beberapa hari ya dalam kurung waktu 30 hari ini saya on. Karena memang ya teman-teman bisa lihatlah di sini, menggunakan Windows 10 Pro, kemudian untuk prosesornya ini Core i7 6700 ya. Untuk mini PC M910Q saya itu jarang hidup ya seperti itu, karena memang sekarang semenjak efisiensi energi yang katanya quote and quote ya, tanda tanya lah seperti itu, batu bara yang langka ya seperti itu. Entah kenapa teman-teman ya, makanya saya ada rencana dan juga sudah pesan, insya Allah mungkin akhir bulan Juni ini, mungkin tanggal 30 atau sebelum tanggal 30 itu sudah datang. Nanti akan saya buatkan videonya, kemudian apa yang kurang, apa yang bisa teman-teman kasih saran, silahkan komentar di bawah ya seperti itu. Perbedaannya jika uptime-nya itu down dan tidaknya itu teman-teman bisa lihat di sini ada CasaOS Proxmox, ini baru saya add tadi karena memang saya lupa tidak saya add sebelumnya. Kemudian di sini ada di CasaOS Home juga sama, ini kurang lebih 1 jaman yang lalu lah saya tambah. Nah seperti ini, jadi chartnya itu tidak muncul. Kemudian yang muncul ini Trillium. Kenapa Trillium ini saya monitoring? Karena ini isinya adalah catatan-catatan yang saya simpan di server saya ya, jika saya ada di luar kota, kemudian ada di mungkin di beberapa daerah. Contoh ini list yang akan saya install yang ada di server Mas Okto, namanya subscriber kita. Terima kasih Mas telah mempercayakan layanannya atau servernya ke saya ya seperti itu, ke UPX ID ya seperti itu. Kemudian juga punya Mas Syarif yang pesan mini PC Lenovo M700. Ini list yang akan saya install. Nanti mungkin ada tambahan karena memang di rumahnya pakai static list ya. Jadi kenapa saya bilang ini sangat penting teman-teman, karena memang inilah full list dan juga catatan yang akan saya gunakan atau saya planning ke depan ya seperti itu. Kemudian juga teman-teman selain dari Trillium ini ada namanya Zipline ya. Zipline ini untuk nyimpan foto ya. Selain dari image, teman-teman bisa tonton saja di channel ini sudah ada namanya Zipline. Itu saya gunakan untuk storage foto-foto atau capture-capture yang memang penting dan memang contoh semisal teman-teman ada password, kemudian Gmail screenshot, itu saya upload di sana ya seperti itu. Kemudian juga di sini selain itu ada yang down, ini memang jarang on. Ini bukan di saya tapi ini dulu yang tutorial. Jadi teman-teman bisa tonton saja ya seperti itu. Kemudian yang paling intinya yaitu di Proxmox ini ya. Jadi Proxmox ini saya up sudah 30 hari. Kemudian bisa teman-teman lihat contoh menggunakan tab ini. Nah, untuk tampilannya di sini agak sedikit detail ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman menggunakan full, nah seperti ini, maka di sini akan muncul semuanya dari total, contoh semisal suhu dalam waktu 30 hari. Nah seperti ini di 10 Juni jam 22.00 ya. Ini karena memang padam teman-teman, jadi kipas exhaustnya itu mati ya seperti itu. Saya lupa ya, karena memang ini belum saya belikan untuk exhaustnya, jadi agak tinggi ya untuk suhunya di tengah malam ini teman-teman. Ini juga di 15 Juni jam 6 ini turun, kemudian di agak siang, agak malam sorry, jam 22.20 ini agak tinggi karena memang exhaustnya itu mati ya teman-teman. Kemudian untuk swap usage semuanya kelihatan di sini teman-teman. Untuk bandwidth kurang lebih Proxmox ini settle atau tidak banyak aksesnya, karena memang sekarang saya batasi untuk akses Proxmox saya dari luar. Contoh untuk CasaOS, kenapa saya migrate ke server yang ada di luar kota atau di Dell R720 saya, karena memang saya jaga-jaga ini ya untuk downtime, kemudian juga nanti servernya itu apakah ada kendala atau tidak. Karena jika di rumah padam lebih dari 12 jam teman-teman, terkadang internet itu ngereset. Maksudnya ngereset itu tidak connect ya seperti itu, harus di restart modemnya terlebih dahulu. Kemudian juga untuk disk usage di sini kurang lebihnya seperti ini teman-teman, karena memang Proxmox saya itu kecil untuk storage-nya 256. Di sini menggunakan mini PC T9 Plus, teman-teman bisa beli di bawah juga di keranjang. Kemudian juga dengan storage-nya itu 256 GB saja ya seperti itu. Kemudian di service, nah ini teman-teman bisa lihat saja apa saja service yang ada di server teman-teman atau yang terinstall. Contoh semisal yang menggunakan memory peak-nya itu paling banyak yaitu PVE Demon, karena memang ini running kurang lebih di 41 hari sudah ya. Di sini 41 hari kurang lebih, sama dengan di Proxmox-nya itu sendiri. Nah untuk MikroTik belum saya masukkan ya teman-teman di sini karena memang agak tricky untuk router, tapi untuk MikroTik saya itu uptime lebih lama. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk MikroTik saya uptime-nya itu lebih lama
karena memang mikrotik saya itu jarang saya restart atau memang nggak pernah saya restart untuk beberapa bulan ya. Kalau Proxmox memang saya restart kalau ada update kernel ya. Kalau semisal ada update itu saya restart ya, seperti itu, karena memang penting untuk ngerestart server kalau memang layanan atau servisnya itu sudah di-upgrade ya untuk kernelnya, seperti itu. Untuk monitoringnya kurang lebih seperti ini teman-teman, dan juga untuk uptime yang saya jaga itu yaitu yang pertama mikrotik ini, kemudian juga server mini PC Deloitte dan juga mini PC ini. Untuk sisanya kayak mini PC Lenovo saya yang saya gunakan untuk ngerecord itu memang bukan prioritas, tapi memang kedepannya akan saya jadikan prioritas ya, karena memang percuma server uptime tapi jika untuk komputer ngerecordnya itu tidak ada ya, seperti itu, atau tidak ada listrik ya, seperti itu. Ini juga teman-teman bisa lihat bahwasanya ini saya menggunakan Smart ESS dari Zamdon. Ini saya tes kenapa bebannya sampai 563 watt, karena memang saya ngambil air ya teman-teman di jam 2 ini padam ya, gridnya itu off ya, tidak ada garis yang biru-biru seperti ini. Nah seperti ini tidak ada garis-garisnya, jadi berarti padam ya, seperti itu. Karena memang untuk padam di rumah ya sekarang sering-seringnya teman-teman. Mohon maaf jika suara saya agak serak teman-teman, karena memang dikejar oleh waktu, takutnya padam lagi. Dan juga semoga saja Zamdon saya itu mengisi ya, karena saya untuk mode charge-nya itu pakai yang paling tinggi yaitu C6. Jadi biar pada saat PLN hidup dia akan ngecharge kurang lebih di 10 ampere lah kalau nggak salah ya, kalau saya baca dari datasheetnya ya, seperti itu di repo saya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia. Saya menggunakan yang paling tinggi ya, yaitu C6 kurang lebih di 288 watt ya. Kalau di sini menggunakan 10 ampere ya, seperti itu, DC 24 volt ya. Jadi biar cukup cepat pada saat mungkin padam di 2 sampai 3 jam itu bisa lebih banyak ya untuk ngisinya, dan bisa digunakan sampai keesokan harinya ya. Karena pada saat malam hari padam itu menggunakan baterai ya teman-teman, seperti itu. Jika ada yang tanyakan teman-teman silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang telah stay tune di channel ini dan juga mengerti tentang keadaan yang saya alami sekarang. Jadi teman-teman bisa monitoring server menggunakan Bezels ini, atau teman-teman bisa menggunakan Observium. Di video sebelumnya saya sudah rilis, teman-teman bisa tonton saja di channel ini. Dan juga bagi teman-teman yang member wait, dan juga teman-teman subscriber yang lain yang mempercayakan jasanya teman-teman ke saya, untuk sementara mungkin agak dipending dulu ya. Kemarin juga saya di demo oleh beberapa subscriber, bang kenapa kok gak dikerjakan, bukan dia dari dikerjakan ya bang, karena memang di rumah ini padam, sekaligus saya nunggu untuk solar panelnya ya. Saya yang takutkan itu kayak kemarin ngeremot, pada saat ngeremot tiba-tiba padam ya, seperti itu. Jadi saya jaga-jaga, nanti ketimbang saya blackout total 1 hari 1 malam, saya lebih baik antisipasi ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar. Jangan lupa join jadi member YouTube UPX ID, subscribe, like, dan juga share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Please and out. Bye bye.